Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat semua di YouTube channel Narasi Institute dan ANH YouTube channel. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam sebuah segmen yang kita beri nama Jangan Salah Arah. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin melihat berbagai peristiwa secara jernih ya, agar kita tidak salah arah dalam melihat peristiwa yang terjadi. Kesempatan ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang juga menjadi host dalam segmen ini, yaitu Bro Eko. Assalamualaikum Bro Eko. Waalaikumsalam. Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah. Lu gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana nih, Bang Eko? Kira-kira ada hal apa nih yang menarik nih, yang nanti kita bisa diskusikan dengan narasumber kita? Ya, mungkin ini kita bahas yang lagi panas ya saat ini. Ada beberapa, ada empat hal yang kita bahas sekarang. Yaitu yang pertama tentang IKN, kemudian tentang warga mudik harus booster, kemudian kenaikan PPN 11%, dan yang terakhir Cipayung Plus ketemu Presiden. Nah, kebetulan kita hari ini ada siapa, Bang? Bang Ahmad Nurhidayat, pakar kebijakan publik, yang nanti mungkin bisa ngobrol ya bareng kita nih, Bang Ahmad Nurhidayat. Langsung aja ya kita sapa. Gimana, Bang Matur? Kabarnya? Kabarnya baik, Mustafa. Eko, gimana kabar lu berdua, sehat? Alhamdulillah, sehat Bang. Mantap. Jaga kesehatan dulu ya. Ya, sama-sama Bang, jaga kesehatan. Karena tugas-tugas ini banyak ini sepertinya untuk mengamati kebijakan-kebijakan negara ya, yang kita sih berharap jangan salah arah. Makanya kita buat segmen ini. Ini acara apa salah ini? Banyak yang salah arah ya? Gimana Bang Eko? Acara apa ya? Oke, jadi nanti kita tampilkan apa yang sedang hangat di media ya. Mungkin kita langsung aja kayaknya ya, Bang Mus ya. Boleh. Ya, jadi untuk yang isu pertama ya, mungkin kita bisa ngobrol ya sama Bang Ahmad Nurhidayat ya. Tentang apa Bang Eko? Tentang IKN yang menggunakan dana crowdfunding dari masyarakat. Mungkin bisa kita lihat beritanya ya di koran ya. Iya ya. Bisa kita lihat. Nah, ini Kepala Otorita IKN bidik dana ibu kota baru dari masyarakat. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susantono menyatakan pihak membidik berbagai skema pembiayaan ibu kota baru, salah satunya pembiayaan yang melibatkan masyarakat seperti crowdfunding. Nah, ini kita tahu kan bahwa dana yang dibutuhkan sangat besar, kemudian penolakan juga banyak dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi. Kemudian setelah itu ada investor besar yang hengkang, yang mungkin ini bisa jadi pemicu ya pada investor-investor lain, sehingga berpikir dua kali kayaknya nih. Nah, yang ditandai dengan petisi penolakan itu sampai 35.000 yang tanda tangani, dibandingkan dengan yang mendukung itu hanya 1.300 kurang kalau nggak salah. Nah, ini mungkin jadi sebuah fenomena nih. Jadi bagaimana mensikapi ide tentang crowdfunding dari masyarakat ini? Gimana menurut Bang Matnur nih? Beri kita pencerahan nih dari sisi kebijakan publik. Biar tidak salah arah. Saya kira kita nggak ngasih pencerahan lah, itu terlalu besar lah pencerahan itu. Tapi kita ingin sharing aja lah. Ingin sharing apa? Gue pikir kan lu juga pasti ngerti lah. Ini kan ilmu politik nih, alumni UI ilmu politik pasti udah jago lah. Kita malah ingin dengar penjelasan dari lu pada ya. Tapi saya kira gini, terkait
crowding fund ya, atau dana urunan ya, kalau kita bisa bilang pakai bahasa Indonesia, itu adalah satu konsep yang aneh karena ini proyek besar, dan kalau kita bicaranya dana urunan itu kita udah terbukti kok ada kelompok masyarakat yang ingin urunan dengan konsep crowding fund, ingin beli pesawat selam, ya, kemudian sampai hari ini nggak tercapai. Karena memang dana crowding fund itu nggak bisa untuk proyek-proyek yang besar seperti ini. Saya bilang ini aneh karena disampaikan oleh seorang kepala otorita IKN yang baru dilantik. Ini kan orang yang hebat ya, dilantik oleh presiden. Tapi kok wacananya atau gagasannya, narasinya tuh kecil untuk satu konteks IKN. Karena ini pasti dana yang dia dipikirkan dana kecil crowding fund itu. Yang kedua adalah ini menunjukkan satu sinyal keputusasaan yang kemudian kita bisa bilang jangan-jangan memang karena SoftBank besar itu lari dan sulit menjadi investor sekelas SoftBank, akhirnya berputus asa dan bicaranya adalah uang-uang recehan begitu. Itu saya kira gitu. Nah, ini kan seperti kayak orang apa ya, yang agak putus asa gitu Bang, yang lihatnya saat ini ya, kondisi KN ini ya. Gimana? Ya kelihatan banget putus asa kalau menurut saya. Harusnya kan dia berpikirnya nih, SoftBank yang 100 miliar ini lari, kemudian kita bilang, kita diberitakan oleh pembantu presiden, Bapak Menko, katanya ada 20 miliar dari United Emirat Arab yang akan invest, dan juga dari Saudi Arabia akan invest juga, tapi Saudi Arabia belum memberikan angkanya. Artinya let's say lah, kita bicara yang jelas baru 20 miliar dari 100. Artinya konsep ini udah menyusut 80% dari desain awalnya. Oleh karena itu saya kira ini bukan lagi masuk ke dalam satu apa istilahnya keinginan untuk membangun yang besar itu, tapi ini sudah menunjukkan satu keputusasaan atau cara berpikir yang salah kalau menurut saya. Nah ini Bang, kalau ditarik ke belakang itu kan pada saat perancangan undang-undang hingga menjadi undang-undang itu kan tidak melibatkan partisipasi masyarakat gitu. Nah sementara pada saat pendanaan baru dilibatkan. Ini yang jadi masalah, yang diuntungkan itu siapa nanti gitu. Ini kan infrastruktur administratif kan, IKN itu administratif gitu kan, bukan industri. Gimana Bang? Iya, jadi kalau kita bicara IKN ini memang betul dari awal prosesnya juga agak aneh ya. Aneh karena begitu cepat ya, kemudian kita merasa tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal dalam pembentukan undang-undang itu sudah diatur bahwa ini harus ada participation right dari publik. Dan ini kelihatannya sama seperti Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ya, yang minim sekali partisipasi publik yang pada akhirnya kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, saya kira undang-undang ini juga akan mengalami nasib yang sama karena saat ini kan sudah ada 2 gugatan ya yang menggugat ke MK, dan mereka juga salah satunya menggugat masalah formilnya. Jadi kalau ini dinyatakan sama seperti Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, saya kira ini akan menjadi tidak jadi ya IKN ini. Dan yang saya agak bingung adalah ini kan sudah dihabiskan dana ya setidaknya untuk infrastruktur dasar ya gitu ya. Jadi jadi ini undang-undang ini tahun 2022, tapi for sure to be honest, Kementerian PUPR itu sudah menganggarkan infrastruktur dasar yang kemudian BPKP tahun 2021 memberikan warning lah. Ini ada pembangunan di Penajam Pasir Utara, tetapi nomenklaturnya apa? Apa ini disebut jalan pusat, jalan provinsi, atau jalan nasional? Tetapi dibangun di sana, dikasih aspal dan sebagainya, dikeluarkan anggaran tanpa ada nomenklatur. Itulah BPKP warning. Kemudian undang-undang ini dibentuk untuk membentuk satu nomenklatur baru yang nomenklaturnya itu saya kira harusnya kuat. Tapi ternyata ini kesannya
seperti kesan dipaksakan begitu, dan ini ya saya kira besar kemungkinannya akan gagal lah begitu ya. Jadi tadi Bang ya, saya juga baru tahu tuh. Belum ada undang-undangnya tapi sudah ada pembangunan infrastrukturnya ya. Itu bermasalah banget tuh berarti ya. Ya, temuan itu kan temuan BPKP ya, dan namanya temuan itu karena ini adalah BPKP adalah bagian dari pemerintahan juga. Ada suasana ingin membangun good governance yang baik. Oleh karena itu diminta diperbaiki lah. Dan salah satu upaya memperbaikinya dengan diterbitkannya salah satu alasannya Undang-Undang IKN ini. Tapi memang cara berpikirnya memang agak aneh ya, karena kayak kalau misalkan ingin membentuk undang-undang dan itu sudah disampaikan 2019, kenapa nggak kemudian itu disepakati dari awal ya? Tapi malah kita memulai tahun 2022. Jadi ini ada kesan keterburu-buruan dan mengerjakannya segala sesuatu itu tidak dengan well plan gitu loh. Kalau tidak dengan well plan ya pada akhirnya kesannya hanya mengejar pencitraan. Apalagi kalau kita lihat yang kita katakan juga di publik bahwa penundaan pemilu ini besar kemungkinannya juga dikaitkan dengan faktor pemindahan ibu kota. Logikanya sederhana, ibu kota ini membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Sementara jabatan Presiden Pak Jokowi itu selesai 2 tahun ke depan 2024. Nah, sehingga dibuatlah satu rencana supaya ini diperpanjang agar proyek IKN ini berjalan. Tapi saya lebih khawatir kalau seandainya perpanjangan itu jadi, saya khawatir dengan pola yang dikembangkan oleh kepala otorita ini, narasi yang dikembangkan oleh beliau ini malah perpanjangannya bisa jadi, tapi ibu kotanya malah nggak jadi gitu. Ini kan sama seperti kita dulu mendengar kampanye ada mobil kereta SMK cepat, ya kan, yang mana sekarang mobilnya kan kita nggak bisa tahu juga juntrungannya kemana. Kereta api cepat yang kabarnya juga katanya tidak menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN juga pada akhirnya. Jadi ini banyak narasi-narasi yang kemudian terbukti tidak sejalan apa yang diceritakan di awal sama implementasi. Sekali lagi, ini membuktikan lemahnya perencanaan. Sama IKN ini juga terlihat terjadi adanya kelemahan dalam perencanaan. Oh iya Bang, ini kan udah diinisiasi ya dengan kemarin seremoni Kendi Nusantara gitu ya, dan berkemah. Ya, betul. Berkemah. Kayaknya cukup kemah aja biar cepat ya. Bawa tanah. Oh iya, gimana Bang? Kalau berkemah aja ya bikin kayak bumi perkemahan aja kayak Cibubur berarti. Gak usah ibu kota Nusantara. Ya itu juga berkemah dengan segala seremoni di Kendi Nusantara itu kan menunjukkan satu sinyal yang tidak konsisten di mata investor ya. Beberapa teman yang ada di embassy misalkan mengatakan ini benar acara ritual. Lah, katanya mau modern city. Saya juga membayangkan kalau kita ingin membangun satu modern city itu kan menggunakan videotron, ada animasi pencahayaan yang luar biasa. Itu kan menunjukkan modern city gitu kan. Tapi di awal peresmiannya malah kita menempuh satu sinyal ya sangat tradisional atau kayak kembali ke masa lalu, ke kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit dan sebagainya, di mana simbol kerajaan itu daerah-daerah taklukan itu menyerahkan tanah dan airnya untuk ditaruh dipajang di ibu kotanya. Dan ini malah kesan kayak kita kembali ke masa lalu ini tidak sejalan dengan sinyal bahwa ini adalah konsep modern city. Jadi nggak matching ya Bang ya, smart city dimulai dengan semi klinik gitu. Ini juga lucu ya buat orang. Mungkin kalau IKN tadi sudah kita banyak dengar ya, meskipun di kesempatan lain kita bisa gali lagi loh. Ini mungkin apa? Ada isu apa lagi yang bisa kita obrolkan ya sama narasumber kita? Sebelum kita masuk ke isu berikutnya. Oke. Supaya kita nggak salah arah ya dalam memahami ini, ya kan? Ini kan topiknya jangan salah arah. Narasi yang menggunakan crowding fund itu adalah narasi salah arah. Jadi kalau betul-betul ingin membangun ibu kota, maka carilah investor-investor lain seperti halnya SoftBank ya yang berkomitmen ingin membawa 100 miliar US dollar. Kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat, mungkin rasa-rasanya banyak orang yang akan percaya. Tapi kalau seandainya dalam waktu dekat, let's say sebulan lah dari sekarang, ada nggak investor sekelas SoftBank yang akan datang? Kalau tidak ada rasa-rasanya, kalau
mau jangan salah arah, ini jangan dilanjutkan bro. Cukup, ini narasinya udah segini aja. Minta maaf kepada publik. Mohon maaf investornya tidak ada, ya mungkin kita bicara ya kayak yang dibilang lah kemah-kemah kecil lah begitu. Jadi jangan salah arah ya Bang ya. Jangan salah arah ya. Jangan salah. Oke, kita langsung aja masuk ke isu Ya, berikutnya lanjut. tentang warga mudik harus Iya, booster ya, harus booster ya. Waduh. Ya betul. Padahal katanya sudah endemi kita ya, udah nggak ada, maksudnya sudah berkurang lah virus sebetulnya kan. Kenapa orang harus boosteran ini? Ini kan masyarakat yang mudik itu pasti akan banyak sekali ya. Itu apa? Bagaimana itu mekanisme itu pasti akan sulit. Kemudian perlakuannya yang berbeda dengan Natal dan Tahun Baru, kemudian kemarin Mandalika ya. Nah itu yang menjadi sorotan. Itu nggak perlu booster kan? Iya. Dan sering juga netizen bertanya, ini kok kalau urusan Lebaran dengan Ramadan itu kok kayak ketat banget gitu, sementara yang lain-lainnya longgar-longgar. Ini gimana menurut Pak Bang Ahmad? Iya, Bang Nur nih, gimana Bang? Jadi orang mau mudik harus divaksin 2 kali atau dan booster ya. Anda tahu nggak? Lu tahu nggak kok berapa jumlah pemudik kira-kira nih kalau udah dibuka nih akan orang yang mudik tahun ini berapa kira-kira? Berapa Bang? Kisarannya Bang? Itu 50 juta? 90 juta. 80 orang juta. 10 juta orang. Wow. Jadi terus mau nyuntik 90 juta orang tuh gimana caranya? Coba deh. Itu kan agak aneh. Lagi pula gini, harusnya bukan orang mudik syarat mudik booster, itu menurut saya tidak tepat ya. Kalau menurut saya supaya jangan salah arah lagi nih ya. Lebih bagus. Asik. Jadi begini, kalau narasinya lu mau mudik, iya, lu harus booster. Kalau lu nggak booster, lu nggak bisa mudik. Terus orang itu nanya, lah kemarin Mandalika kagak ada booster-boosteran tuh, rame, penuh. Bahkan pejabat negara, pimpinan tertinggi Republik ini nggak pakai masker tuh saat menyambut pembalap-pembalap. Nah, kok sekarang mudik suruh pakai masker? Narasinya akan begitu jadinya. Jadi lebih baik tidak perlulah menggunakan istilahnya kayak mandatory ya, kayak compulsory, kayak wajib begitu untuk orang yang mudik harus booster. Harusnya pemerintah itu persuasif kalau menurut saya. Arah yang betul itu begini, kalau Anda mudik, Anda akan kita siapkan di rest area tempat yang nyaman Anda untuk vaksin booster dan itu gratis. Dan vaksin ini adalah menjadi satu kemanfaatan buat diri Anda sendiri. Jadi diberikan edukasi. Kan pertanyaannya sekarang, edukasinya tidak ada, mandatorinya ada. Jadi orang akhirnya mikir ya ini kan sebetulnya begini loh. Orang itu kan bukan kemudian vaksin boosternya nggak ada kan? Enggak. Vaksin boosternya kan tersedia kan. Tapi kenapa orang nggak mau booster? Berarti kan ada satu cara pandang yang berbeda di publik gitu loh. Tentang apa sih manfaatnya booster. Toh sehari-hari kita juga sudah sangat bebas. Acara di TV yang kita lihat yang event kemarin di Mandalika juga kan sudah sangat bebas gitu. Jadi buat apa booster? Nah, kecuali kita beranggapan booster itu hanya supaya vaksin yang tersedia itu tidak expired gitu. Jadi ujung-ujungnya bisnis. Wah, itu dangerous. Kalau kita masuk ke isu itu ya. Tapi saya ingin mengatakan begini, edukasi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan sifatnya mandatory. Jadi lebih bagus pemerintah silakan masyarakat mudik, toh ini posisinya juga sudah melandai, kemudian tetap waspada dan kami siapkan di berbagai tempat, di rest area, di tempat-tempat istirahatan, di tempat wisata, di terminal-terminal, stasiun-stasiun itu ada tempat yang nyaman bagi pemudik untuk singgah sebentar, tapi untuk memanfaatkan singgah itu dia harus vaksin booster misalnya. Nah itu tindakan yang nggak salah arah begitu kira-kira. Jadi memang nggak semudah gitu juga Bang ya, semua orang mudik wajib booster. Saya sih kebayang wajib tuh gimana, di pintu tol disuruh itu ngantri gitu, bisa berapa puluh kilo itu kemacetan misalnya orang lewat Pantura misalnya harus lewat tol. Ini yang kebayang kan sangat nggak mungkin.
Yang kebayang Gimana? nakesnya ya. Yang kebayang nakesnya Iya, nggak bisa betul. mudik. Kasihan juga itu. Sebuah bentuk perlakuan yang berbeda Ini juga. banyak orang akhirnya mudiknya tuh istilahnya ngakal-ngakalin. Jadi daripada nanti ditangkap gitu atau dilarang, lebih baik di akhirnya ngejar malam hari, ya kan? Dan semua orang berpikir yang sama, jadi malam hari itu tiba-tiba macet begitu loh. Nah ini kan nggak bagus ya dalam terminologi kebijakan publik. Jangan membuat celah masyarakat kemudian mengambil seperti kayak ilegal gitu loh. Ini kalau jelas ini manfaatnya buat publik, lakukanlah edukasi yang masif, kemudian buatlah tempat-tempat yang nyaman, nanti mereka datang sendiri. Apa memungkinkan itu booster gratis itu, Bang? Ini nah ini kan PCR aja masih ekstra mahal kan di kita. Gimana Bang ini Bang? Ya harusnya kalau begitu harusnya gratis ya. Kalau misalkan bayar ya orang pasti akan melakukan segala cara untuk mudik ya dengan cara yang gelap gitu ya, ilegal gitu ya. Dan saya kira itu nggak bagus lah dalam pengelolaan negara ini. Kita ingin arah negara ini, arah pengelolaan negara ini benar gitu loh. Kebijakan publiknya jadi transparan. Nah kalau saya lihat gini, ini kok lebih mirip kepada kayak apa istilahnya memaksakan. Dan banyak orang yang bilang, Pak, kenapa kok waktu Nataru kemarin ya, Natal dan Tahun Baru kemarin itu kok nggak ada yang kayak begini Pak, bebas-bebas aja itu. Tapi kalau kita sekarang pas giliran orang Islam mau merayakan hari rayanya kok ada yang kayak begini-begini. Nah ini kan logika yang harusnya diperbaiki ya. Kalau menggunakan sistem asasnya equality ya, bahwa kalau Natarunya begitu ya harusnya mudiknya ya jangan ada mandatory vaksin 2 kali dan vaksin booster gitu, itu kan tidak fair ya. Menurut saya gini aja lah, pemerintah sudah bagus melakukan himbauan dan jangan nunggu mudik ya. Hari ini juga dibuatlah satu sentral-sentral yang ada di setiap titik ya. Saya kira ini sudah ada sebetulnya, pemerintah sudah melakukan itu ya, di berbagai mall udah ada. Tetapi ini kan minatnya sedikit. Nah artinya apa? Cobalah konsisten dalam narasi komunikasi publiknya. Contoh ya, kalau seandainya memang perlu vaksin, orang-orang ditampil di media itu ya harus menggunakan masker dengan baik misalkan. Jadi ada satu kegentingan lah begitu. Kalau sekarang kan ya sudah landai, kenapa harus booster? Orang kan begitu logikanya, ya nggak? Bahkan nggak cuma Nataru sih Bang, kemarin kan kita juga lihat perayaan Imlek ya. Itu kan rame tuh videonya di mana-mana, apa di mall-mall orang ya kayak udah nggak pakai masker, sangat padat. Itu juga nggak ada booster-boosteran. Tapi kenapa orang mau Ramadan, Idul Fitri, mudik kok jadi kayak ditakut-takutin harus booster-boosteran gitu kan? Ya mungkin biasanya ya. Makanya jangan kita kemudian apa istilahnya karena ini jumlah yang mudik 90 juta, mungkin bisa lah. Saya dengar misalkan Menteri Kesehatan menargetkan 80 juta vaksin boosternya disiapkan. Ya menurut saya bagus karena itu ada satu semangat gitu. Tapi how the devil in the detail gitu loh. Ini yang harus kita breakdown. Jangan sampai caranya adalah di stop ya di gerbang-gerbang tol. Kemudian orang harus disuntik-suntikin begitu ya. Itu nggak kebayang kemacetan yang akan terjadi itu ada. Kalau seandainya polanya begitu ya. Atau kemudian orang kayak dikejar-kejar gitu loh. Petugas kesehatan dicari-cari begitu yang kemudian membuat keresahan keamanan nasional. Ya. Malah kan aparat keamanan ini harusnya ditugaskan bukan untuk membuat keresahan keamanan, tapi harusnya mendukung keamanan. Nah, ini saya takutnya orang akan kemudian jadi skeptis gitu loh. Ini cuman bicara-bicara aja di publik, tapi nanti implementasinya juga sama aja, nggak ada yang serius akan dilakukan gitu. Oke, itu mungkin gambarannya Bang ya terkait booster nih menjelang. Tapi nggak mau tanya dulu ya, lu ada booster belum? Wah, itu udah ranah privat Bang. Iya, nggak boleh ya. Ya pokoknya kalau itu bermanfaat ya pasti orang akan ikut lah gitu intinya kan. Iya Bang. Oke, Kang Eko, mungkin kita lanjut ke isu berikutnya ya.
Isu apa tadi yang mau kita angkat? Kenaikan PPN 11%. Ya, nah kenaikan PPN 11%. Oke. Banyak yang ketar-ketir ini. Ya. Sudah banyak yang kena impact. Ya walaupun sebetulnya ada hanya untuk barang-barang tertentu katanya ya, yang naik jadi 11% itu kayak baju, sabun, tas, sepatu, pulsa nih. Nah ini kebayang kalau untuk daring ya, pulsa, pajak pulsanya naik itu kan, kemudian rumah, motor, barang-barang lain yang masing-masing mendapat harga sebesar kenaikan 1% dari sebelumnya. Nah, barang-barang tanya ini gimana? Ini implikasinya kira-kira apa nih buat masyarakat, buat pengusaha, buat investor, dan apa ada implikasi yang besar nggak ke pertumbuhan ekonomi, Bang? Gimana, Bang? Ya, ini tampilnya belum kelihatan nih, Bro. Jadi kalau menurut saya begini, yang isu PPN ini agak aneh ya, agak aneh. Ini disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa 1 April ini akan dinaikkan PPN 1% ya, dari 10% menjadi 11% ya. Aneh karena kalau alasannya adalah untuk mengamankan ya, katanya untuk mengamankan APBN. Kalau kita lihat sesungguhnya APBN itu di tahun 2002 ini kita cukup strong, bahkan bisa kita bilang lebih baik dibandingkan 2021. Apa alasannya? Alasannya di 2022 ini harga-harga komoditas ini naik, terutama sawit dan batu bara. Ya, batu bara itu kan pernah cuma $60 per ton, sekarang sudah 280. Bisa bayangkan 4 kali lipat itu kenaikan. Begitu juga dengan sawit yang tadinya pungutan ekspornya itu hanya 55, sekarang udah 375 karena harga sawitnya sudah $1.500 per ton. Artinya negara juga PMK, setahu saya ada peraturan dari Menteri Keuangan, sudah PMK nomor 23 2022 itu mengumumkan adanya revisi dalam pungutan ekspor dan bea cukai ya. Dan intinya di dalam revisi itu mengakomodasi kenaikan harga sawit. Ya, sudah mencapai, kalau dia mencapai di atas 1.500 maka pungutan ekspornya menjadi $375. Kalau saya hitung dengan angka sawit saja, pemerintah itu bisa mendapatkan di luar pungutan ekspor yang masuk ke kantong kas BPDPKS ya, tapi ini yang hanya masuk ke Kementerian Keuangan melalui PPh dan bea cukai, itu angkanya hampir 150 sampai 170 triliun. Artinya ini sudah mencukupi APBN 2022 itu more strong than 2021. Jadi sebetulnya kalau alasannya adalah alasan agar kita punya APBN yang kuat, sebenarnya ini udah kuat. Bahkan kalau dilihat dalam konteks ekosistem makronya, kita ini sedang sluggish, terutama daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat kita itu saat pandemi 2020-2021 itu hanya 2,6%, ya, sangat rendah itu hitungannya. Biasanya itu kita bisa mencapai 5,2%. Nah ini dengan daya rendah ini kan harusnya masyarakat ini diberikan stimulus agar mereka belanja. Dengan belanja itu nanti sektor bisnis akan menggeliat. Tapi kalau dinaikkan PPN 11% ini memberikan sinyal yang tidak tepat. Sinyalnya malah mengerem daya beli masyarakat. Masyarakat akan sedikit belanja dan itu tidak membantu pertumbuhan ekonomi. Keep in mind loh. Pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan 5,2% loh di tahun 2022 ini. Jadi kalau kita mau mencapai itu harusnya kita malah menurunkan pajak gitu loh. Nah, kayak kita mungkin nanti bisa dilihat data ya. Kita ini termasuk di ASEAN ini pajak kita ini sudah cukup tinggi. Kalau kita dinaikkan menjadi 11%, ini kita negara kedua di ASEAN ya, itu tertinggi. Sementara kita lihat kita ini sedang berkompetisi dengan negara lain ya di ASEAN untuk mengundang investor, terutama dengan Vietnam. Vietnam itu di era pandemi ini, kalau saya baca Februari 2022 kemarin, Vietnam itu menurunkan harga PPN-nya dari 10% menjadi 8%. Untuk apa alasannya? Untuk mengundang investor.
Karena dengan PPN yang rendah daya beli orang akan meningkat, orang akan belanja lebih banyak lagi, bisnis akan bergerak dan investor melihat ini saatnya saya masuk kembali. Jadi Vietnam itu bisa saya katakan lebih cerdas. Menteri Keuangan Vietnam itu jauh lebih cerdas daripada Menteri Keuangan kita. Karena dia melihat momentumnya, kondisinya lagi sluggish dan dia ingin berkompetisi dengan kita, dia turunkan PPN dari 10 menjadi 8%. Dan saya kira ini satu hal yang kita perlu waspada. Nah ini saya ingin sampaikan ini kalau ada boleh. Ini ketakutan pasar finansial global meningkat. Ya, ini ada satu indikator indeks volatilitas. Ya, mungkin bisa disampaikan ini, Bro, di layar ini. Ada satu ketakutan pasar finansial global kita bahwa di global dunia ya sekarang ini bulan Februari sampai 8 Maret ya. Itu meningkat dia dari sebelumnya let's say di bulan Desember ya itu di angka 18 poin, itu sekarang sudah mencapai 35 poin. Artinya sudah 2 kali lipat volatilitas itu terjadi dan ini mungkin di-trigger ya oleh perang Ukraina Rusia pada 24 Februari yang lalu. Tapi di sini ini menunjukkan bahwa harusnya kalau udah kondisi pasar finansial global ini meningkat ya volatilitasnya, maka kita harusnya mencari investor-investor itu yang akan memasukkan dananya bukan hot money, tapi foreign direct investment, investasi langsung. Jadi bukan dia diajak disalurkan untuk beli sound, tapi dia diajak untuk berinvestasi bangun pabrik di Indonesia ini. Nah, kalau dia bangun pabrik, maka daya beli masyarakatnya harus meningkat. Nah, PPN menjadi 11% itu, sinyal itu tidak sejalan dengan sinyal mengundang investor. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita clear ini, jangan salah arah nih, arahnya nih. Jadi Bang Matur, saya mau tanyakan nih. Tadi kan sempat bilang istilah yang mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti ya, masalah tadi ada hot money, FDI, mungkin bisa dikasih penjelasan nggak itu apa sih hot money itu gimana, FDI itu apa gitu. Jadi kan biar betul, Bro. Teman-teman kita ini nggak salah arah, teman-teman kita nggak salah arah. Terlalu hot gitu. Jadi hot money gimana? Dana yang masuk dari luar negeri yang dibelanjakan ke pasar modal di Indonesia. Nah, dari nanti pasar modal itu kan ada entitas bisnis Indonesia yang kemudian dia akan gunakan dana itu nanti untuk mengembangkan industrinya. Nah, itu kita bilang sebagai bukan foreign direct investment, tetapi itu adalah investasi di pasar modal. Dan di situ lalu lintasnya tidak dikontrol. Jadi negara kita ini menganut rezim devisa bebas. Uang mau datang hari ini ke Indonesia kita terima, kemudian besok dia keluar juga kita terima. Nah, inilah yang membuat pasar uang kita atau rupiah kita tuh sering bergejolak. Ya, satu sisi ini memang memberikan manfaat, tapi sisi yang lain lebih banyak mudorotnya karena begitu dia keluar tiba-tiba rupiah kita itu jadi melemah. Nah, ada istilah apa capital flight gitu ya? Capital flight, betul Bang. Jadi gini Bro, yang dibutuhkan Indonesia saat ini harusnya kalau ngelihat ketakutan pasar ya finansial itu meningkat, dia itu mencari investasi yang sure, aman dan bisa mengenerate profit. Makanya kita ingin investor yang kita undang ini bukan investor yang bawa hot money, uang panas, tapi yang membawa uang dingin. Nah, uang dingin itulah yang kita anggap saat ini adalah namanya FDI, Foreign Direct Investment. Model-model seperti SoftBank, yang terakhir adalah Hyundai investasi di Indonesia untuk mobil listrik. Nah, itu lebih aman karena itu dianggap bukan hot money, tapi adalah uang yang dingin. Karena dia mau bangun pabrik di situ, menciptakan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan PPN. Ya, kalau PPN-nya ketinggian, orang ngelihat rumah tangga bisa nggak membeli spending, bisnis juga nanti nggak bergerak, terus ngapain saya invest FDI gitu loh. Mudah-mudahan. Jadi intinya yang diharapkan. Suaranya kecil, Kang, Bro.
Nah, jadi intinya harapan untuk bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pajak itu bertambah, tapi malah itu beresiko untuk sebaliknya ya. Iya betul. Jadi kalau kita gayanya adalah gaya yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan finansial, maka sebenarnya finansial ini sudah too much kalau menurut saya ya. Kemarin Bank Indonesia printing money saat pandemi ya kan, itu 1 tahun itu hampir 1.000 triliun ya, 890 sekian triliun itu untuk membiayai COVID ya dan pemulihan ekonomi. Tapi itu kan caranya juga masuk ke sektor perbankan. Ini yang di keuangan ini sudah terlalu banyak. Likuiditas di pasar keuangan itu terlalu banyak. Karena ini terlalu banyak, ini kan harus didinginkan. Didinginkan ya harusnya masuk ke sektor real. Nah persoalannya adalah sektor real ini jadi tidak berminat kalau PPN-nya ketinggian gitu loh. Ini yang menurut saya narasi keuangan kita ini salah arah gitu. Makanya supaya jangan salah arah ini harus dibalikkan gitu loh. Mengubah dari hot money supaya betul. Supaya lanjut. Salah arah. Jangan salah arah Oke, gitu. Ini udah salah arah kan jangan sebenarnya. Salah arah gitu. Ya betul Bang. Gimana Bang Mus? Iya, jadi penting lah ini ya sharing-sharing ekonomi kayak gini biar ya sebagian kita kan nggak paham nih yang matur alurnya ini seperti apa, ada kebijakan paling kan misalnya paling cuma naik 1%, apa sih dampaknya misalnya PPN kan, tapi ternyata kan implikasinya luas gitu ya, seperti itu dari saya. Mungkin untuk yang PPN kita sudah punya gambaran ya. Ada mungkin isu selanjutnya apa nih, Bang Eko? Nah, isu selanjutnya, bentar, kita lihat dari tentang kunjungan Cipayung Plus, ya, bertemu dengan Presiden. Nah, ini juga ada implikasi-implikasi apa nih? Ya. Nah, Cipayung Plus itu siapa? berita, Mahasiswa ya? Ya, mahasiswa ya. Jadi ini ada kita kutip dari Berita Online ya. Undang kelompok Cipayung Plus ke Istana. Jokowi ingin bungkam suara mahasiswa. Nah, ini ada pertanyaan dari penulis ini. Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumpulkan simpul-simpul organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di Istana Negara. Yang hadir itu Himpunan Mahasiswa Islam, Mahasiswa Kristen, GMKI, MII, kemudian PMKRI, KMHD apa tuh? Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Nah, ini kira-kira apa yang Bang Nur ketahui nih tentang ini? Ya, saya kira ini loh. Ini Cipayung Plus ini kan gerakan-gerakan kemahasiswaan ya, gerakan ekstra kampus kalau kita lihat ya. Dan ini kan di tahun 98 kelompok Cipayung inilah kelompok yang terdepan ya begitu ya untuk melakukan perubahan, mengganti rezim Soeharto saat itu yang sudah berkuasa 32 tahun. Nah, sekarang yang organisasi yang harusnya memberikan sikap kritis kepada pemerintahan ini malah datang ke istana gitu loh, di tengah situasi banyak kebijakan publik yang sedang dikritik. Salah satunya adalah IKN, PPN, dan banyaklah gitu. Nah, lantas saya kira ini satu keanehan dalam tubuh para pemimpin ya. Kalau saya katakan kepalanya elit kelompok Cipayung ini adalah elit yang bukan menjadi garda moral ya, tapi coba-coba melakukan pendekatan kepada penguasa begitu. Dan kalau ini mindsetnya, maka organisasi 12 organisasi kemahasiswaan ini salah arah Kang Eko. Bro, jadi ini salah arah ini. Jadi di saat masyarakat sedang mengalami kelangkaan minyak goreng, naiknya gula pasir, kelangkaan solar,
Nah ini bukannya memberikan kritik, makanya di dalam beritanya kita tidak mendengarkan kritik mahasiswa-mahasiswa ini kepada presiden langsung kan. Tidak ada satu narasi kritik yang disampaikan secara langsung, kemudian saya melihat gesturnya presiden kemudian mencatat dan kemudian merasa ini harus segera diperbaiki. Itu tidak ada gitu. Jadi ini kelompok-kelompok ini bisa dibilang hanya kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan bagian dari kekuasaan, tapi sayangnya ditempuh dengan cara-cara yang menurut saya tidak elegan, ya, mengatasnamakan kelompok organisasi mahasiswa tapi tidak memainkan peran kemahasiswaan secara baik. Peran kemahasiswaan itu kan sebagai avant-garde demokrasi, sebagai orang yang memberikan kritik kepada penguasa di tengah banyak entitas kelompok masyarakat itu yang takut. Mahasiswa itulah yang kemudian terdepan gitu. Ini menurut saya ini satu kemunduran demokrasi atau setidaknya kemunduran cara berpikir para elit-elit dari organisasi kemahasiswaan ini ya. Terlepas saya respect dengan organisasi seperti HMI, ya, GMKI, PMII, PMKRI, IMM dan lain sebagainya. Tapi saya lihat ini elitnya gitu. Yang bermasalah ini elitnya. Kalau saya lihat aktivis-aktivis HMI yang kita sehari-hari pernah temuin, ya, ngobrol, mereka punya kegundahan yang sama. Tetapi kenapa elitnya melakukan hal yang itu? Nah itu ya yang menurut saya yang salah arah itu. Jadi mungkin pesan apa yang ditangkap publik itu nggak kurang gitu ya. Mahasiswa yang harusnya dalam kondisi bangsa yang lagi carut marut harusnya bersuara lantang, tapi ini seolah-olah berada dalam satu jamuan yang istimewa gitu dengan presiden gitu kan. Dan tadi yang mungkin dikatakan ada satu media yang saya baca justru mahasiswa ini mengatakan ya mereka kayak mendukung proyek IKN tapi dikerjakan dengan secara baik kayak gitu loh. Sedangkan kita lihat faktanya kan nggak, yang terjadi kita tadi sudah bahas di awal ya, banyak kesuraman gitu loh dari proyek IKN ini. Iya, jadi saya membayangkan kalau saya jadi ketua organisasi mahasiswa itu ya, saya ingin sampaikan Pak Presiden mungkin banyak mendengar berita-berita yang membuat Bapak senang, tapi saya hari ini akan menyampaikan berita yang membuat Bapak tidak senang. Tapi saya harus mengatakan itu karena itu yang saya temui di masyarakat. Kan harusnya begitu dong pemimpin gerakan mahasiswa. Nah, tapi saya kira gini lah, ini kayaknya bagian ya dari upaya membuat mahasiswa ini merasa sudahlah, nggak perlu bersuara lantang. Toh pemimpin kita kan sudah ketemu presiden. Seolah-olah apa yang dinarasikan oleh elit mahasiswa dengan mahasiswa grassroots itu sama. Padahal yang kemudian kita ingin sampaikan supaya ini jangan salah arah, narasinya para mahasiswa itu punya logika sendiri dibandingkan logikanya elit. Sehingga saya sih tidak khawatir ya, biar aja nih mereka elit-elit ini ketemu siapapun gitu ya untuk kepentingan pribadi ataupun personal gitu ya di luar kepentingan mahasiswa sendiri. Toh nanti mereka akan tergilas dengan sendirinya ketika memang mayoritas mahasiswa itu berbeda dengan pandangan para elitnya begitu. Nah itu ini kan udah kelihatan motifnya. Berarti menurut Bang Matnur, sebetulnya motivasinya arahnya kemana saja sih? Ya kan sekali tepuk dapat 2 lalat gitu kan? Ya. Ini gimana pandangannya nih? Kalau kita lihat ini 12 organisasi kemahasiswaan ini ditemui oleh siapa sih? Pertama presiden, ya kan? Kedua ada Menteri Negara Pak Pratikno, ya kan? Yang kedua ada Jenderal Sigit, Kapolri. Nah saya kira ini mereka ini yang bawa ini Pak Kapolri ini, ya mungkin Pak Kapolri punya hubungan baik sama mereka, kemudian mereka bawa, kemudian seolah-olah Pak Kapolri yang mengatakan, Pak, gerakan mahasiswa sudah saya pegang Pak, aman. Nah itu yang kemudian, kesan itu yang kemudian kok muncul gitu ya menurut saya ya. Bisa juga saya salah, tetapi kalau ini polanya, maka ini sudah berarti ada satu kekhawatiran tersendiri secara tersirat ya. Secara tersirat
pemimpin-pemimpin kita hari ini itu punya kekhawatiran tertinggi sehingga perlu mengajak para elit-elit mahasiswa ini yang bisa dikompromikan dibawa ke istana gitu untuk meredam upaya itu. Tapi sebenarnya apa yang dirasakan oleh publik ini tidak bisa diredam dengan melalui pertemuan-pertemuan seperti itu. Tetapi keresahan publik ini diredam dengan satu langkah kebijakan yang konkret. Misalkan kelangkaan minyak goreng, ya suplai dong minyak gorengnya supaya dia tidak mahal. Dibuat dong dia berlimpah dan tidak mahal. Itu jauh lebih efektif dibandingkan pencitraan seremonial seperti Cipayung Plus ini di istana gitu loh, Kang. Ya, mungkin kan justru pada saat mungkin di masa depan terjadi hal keterpurukan yang lebih gitu ya. Justru rakyat itu sangat berharap dengan mahasiswa nih untuk bisa bersuara kencang. Kalau begini kira-kira apakah masih bisa kita menaruh harapan ke mahasiswa nih, rakyat-rakyat yang merasa menderita, begitu Bang Mak? Jadi kalau menurut saya di era disrupsi teknologi seperti ini ya, kadangkala apa yang disampaikan oleh elit mahasiswa itu sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa secara umum. Ya, data ya kalau kita jadi ngomongin big data gitu ya, kemudian big data ini jadi satu bercandaan gitu ya, big data gue ini, big data lu apa gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai big data lah ya, yang lebih lebih jujur, itu kita melihat memang ada gap, ada suasana antara apa narasinya elit dengan narasinya grassroots itu jauh berbeda. Bahkan terjadi satu divergensi yang semakin lebar. Nah, divergensi yang semakin lebar ini sebetulnya dalam konteks keamanan nasional itu tidak baik. Nah, ya ini yang kemudian coba kedivergensi ininya diperkecil begitu. Nah, tetapi kan ini kan caranya salah, caranya tidak tepat begitu loh. Dengan harusnya ini narasi yang disampaikan ini adalah narasi usulan, kritikan dari gerakan mahasiswa kepada presiden. Kemudian presiden berharap melakukan satu perubahan-perubahan melalui kebijakannya. Ini kan nggak ada. Ya kita dukung IKN, ya kita dukung kebijakan pemerintah. Ya itu kan satu hal yang ya kita sudah sama-sama tahu lah. Kenyataannya kan nggak begitu. Oke, gimana Bang Mus? Saya sih ngelihatnya lagi-lagi ya itu kita melihat satu peristiwa yang salah arah. Ini banyak salah mahasiswa. Ya, makanya mahasiswa. Jangan salah arah ini penting ini untuk meluruskan cara kita berpikir. Itu. Ya karena tadi ya mahasiswa yang kita kenal harusnya mereka menyuarakan suara masyarakat secara lantang, tapi kan yang ada tadi mereka seolah-olah harmoni gitu dengan kepala negara, tidak menyampaikan satu kritikan yang membuat mungkin kuping kepala negara merah gitu misalnya kan, harusnya kan seperti itu. Tapi kita kalau menurut saya sih Bang, kita coba tunggu aja nih apa peristiwa yang terjadi nih setelah mahasiswa bertemu dengan presiden ini, apakah juga kemudian tadi yang disampaikan akan ada gejolak gitu loh di mahasiswa sendiri karena dianggap ya mereka menyampaikan sesuatu yang tidak mewakili suara masyarakat pada umumnya kebanyakan gitu kan. Seperti itu sih. Kalau dari saya mungkin gimana? Supaya jangan salah arah ini channel ini bermanfaat, maka kita ingin memberikan satu solusi ya buat satu sisi buat gerakan mahasiswa ya. Gerakan mahasiswa yang murni mewakili aspirasi mahasiswa dan masyarakat itu biasanya gerakan mahasiswa yang tidak terkooptasi dengan kekuasaan gitu. Dan mereka yang membawa organisasi kemahasiswaannya dengan pendekatan yang lebih aspiratif itu biasanya lebih dicintai oleh publik dan oleh masyarakat gitu ya. Dan saya kira ini bisa jadi ya, karena organisasi ini kan Cipayung ini kan organisasi yang lama ya. Ya, yang kemudian kalau kita lihat proses kritisnya mereka juga kan 2-3 tahun terakhir kita nggak mendengar apa sih konten mereka, kritik mereka ya. Makanya kita lebih dengar kan anak-anak STM
ya kan, yang datang gitu kan menolak undang-undang KPK. Ini kita nggak ngelihat dari mahasiswanya, malah nggak lihat gitu loh. Bisa jadi ini ada satu new wave ya, gelombang baru dari gerakan mahasiswa, di mana establishment gerakan mahasiswa itu menjadi kurang relevan. Yang ada adalah gerakan-gerakan baru, gelombang baru yang mereka jauh lebih powerful suaranya melalui sosial media, meskipun mereka bukan bagian dari organisasi establishment gerakan mahasiswa gitu. Jadi ini ada satu perubahan, ada disrupsi yang bisa jadi 12 organisasi kemahasiswaan ini akan semakin tidak relevan dan akan ditinggalkan oleh publiknya. Kita sih tidak berharap begitu ya, karena kita kan kenal sama teman-teman ini ya. Ini kita kan juga aktivis. Yang kita ingin katakan adalah, wahai saudara-saudaraku elit-elit gerakan mahasiswa ya, teman-teman yang punya nama dalam gerakan ini, marilah berpikirnya adalah berpikir untuk menyambungkan aspirasi rakyat, menyambungkan keluhan masyarakat, dan menyampaikan yang benar adalah benar dan salah adalah salah di depan penguasa. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita jadi tidak relevan. Saat kita menjadi tidak relevan, yang rugi adalah nama besar gerakan mahasiswa itu. Karena Anda pasti akan tergantikan dengan satu gerakan apalah yang baru, entah itu dia ada namanya ataupun tidak ada namanya, tetapi mereka memainkan peran-peran yang seharusnya teman-teman organisasi kemahasiswaan ini mainkan gitu. Kalau dia nanti dianggap tidak relevan, maka ya nama besarnya dia akan lambat laun, dia akan turun. Dan kalau turun itu berarti regenerasi organisasi tidak berjalan gitu. Itu yang saya sayangkan gitu ya. Harusnya gerakan itu kembali kepada khitohnya, menjadi mendengarkan, mengamati apa yang terjadi di masyarakat, dan kemudian mencarikan solusi-solusi konkret ya. Menurut saya begitu sih, Bro Mustafa dan Bro Eko. Oke, itu tadi kita sudah banyak membahas ya topik-topik yang lagi hangat sekarang, dan ya semoga itu bisa membuat orang-orang tidak salah arah lagi ya. Jangan salah arah, Pak. Bang Mus. Iya. Oke, Bang Mus, silakan tutup, Bang. Penting sih pada akhirnya untuk memberikan sebuah penjernihan ya, suatu kejernihan terhadap satu peristiwa, agar ya masyarakat tidak bingung dan tidak salah arah gitu loh dalam melihatnya. Oke, mungkin obrolan-obrolan kita ini perlu terus nih, Bang Matur, mungkin sebagai narasumber kita, mungkin nanti kita bisa undang narasumber yang lain dengan tema yang lain untuk semakin memperkaya gitu loh. Memperkaya kejernihan wacana kita melihat satu peristiwa, agar sekali lagi masyarakat dan publik tidak salah arah. Itu mungkin sebagai closing statement dari saya. Mungkin apakah ada closing statement dari Bang Matur sebagai narasumber kita? Saya kira saya senang ya kita punya channel baru ini, jangan salah arah ini. Dan saya kira ini kita bisa update berbagai situasi-situasi juga ya. Tentunya yang terkini ya. Oleh karena itu saya kira saya ingin sampaikan, jangan lupa ini subscribe ini ANH Channel dan juga Narasi Institute Channel, untuk kita bisa mendapatkan update-update terkait dengan jangan salah arah update kebijakan publik. Begitu ya. Saya kira ini sangat baik sekali Pak Mustafa dan Bro Mustafa dan Bro Eko. Ya, jadi para pemirsa, nantikan kami di episode berikutnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe Narasi Institute, dan satu lagi ANH Channel ya. Silakan saya kembalikan ke Bang Mus. Oke, makasih buat Bang Ahmad Nur Hidayat dan Bro Eko yang sudah meramaikan ya diskusi perdana segmen Jangan Salah Arah kita ini. Semoga tadi yang kita berbincangkan berbagai isu bisa dicerna lah oleh publik dengan baik. Itu saja penutup dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.